Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Fatahul Razak, NIM A1 channel 19037. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rofiuddin STPMSI selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan arahannya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini hingga selesai. Di sini saya mengambil judul Sistem Penyimpanan Energi Tenaga Hibrid dan Pendistribusian Listrik di PLTH Bayu Baru Bantul. Dengan pokok bahasan, latar belakang, metode praktik kerja lapangan, hasil praktik kerja lapangan, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan dalam keseluruhan kegiatan manusia. Energi listrik dipilih karena paling mudah ditransfer ke dalam bentuk energi yang lain. Pembangkit listrik tenaga hibrid atau PLTH merupakan penggabungan dari dua atau lebih subsistem pembangkit listrik yang terkoneksi satu sama lain membentuk sistem pembangkit listrik yang lebih besar. Dengan tujuan mempelajari mekanisme distribusi daya listrik dalam media simpan energi di pembangkit listrik tenaga hibrid atau PLTH Pantai Baru Bantul, Yogyakarta. Kemudian mengkaji peralatan media simpan energi terhadap pembangkit listrik di pembangkit listrik tenaga hibrid atau PLTH Bayu Baru Bantul, Yogyakarta. Kemudian mempelajari aspek-aspek teknik pengolahan energi terhadap pengetahuan perkuliahan teknik pertanian yang terdapat pada mekanisme dan daya listrik dalam media simpan energi di PLTH Bayu Baru Bantul, Yogyakarta. Manfaatnya menambah pengetahuan tentang mekanisme dan daya listrik dalam media simpan energi di pembangkit listrik tenaga hibrid Pantai Baru Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian menambah pengalaman dan wawasan tentang penerapan ilmu pengetahuan dari kegiatan belajar mengajar di kampus dalam lingkungan kerja nyata di pembangkit listrik tenaga hibrid Bayu Baru Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian menambah pengalaman kerja dan melatih bersosialisasi dengan karyawan, masyarakat, dan mahasiswa PKL lainnya di sekitar PLTH Bayu Baru Bantul, Yogyakarta. Yang kedua ada metode praktik kerja lapangan. Waktu dan tempat praktik kerja lapangan dilaksanakan pada periode bulan Januari sampai Februari 2022 dengan minimal 25 hari kerja di PLTH Bayu Baru Bantul, Yogyakarta dengan materi dan pelaksanaan menggunakan metode partisipasi aktif, yaitu ikut berpartisipasi dan terlibat aktif dalam mengkaji sistem penyimpanan energi dan pendistribusian listrik di PLTH Bayu Baru Bantul, Yogyakarta. Kemudian ada pengumpulan data. Metode pengumpulan data primer melalui metode observasi dan praktik lapangan. Yang kedua, data sekunder melalui metode wawancara dan metode studi literatur. Hasil praktik kerja lapangan. Gambaran umum PLTH Bayu Baru Bantul. Pembangkit listrik tenaga hibrid atau PLTH terbentuk di Pantai Pandansimo pada tahun 2010 yang dipimpin oleh Kementerian Ristek dan Teknologi yang bekerjasama dengan instansi lain, diantaranya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Pemerintahan Kabupaten Bantul, Universitas Gadjah Mada, EWN Energi, dan Komunitas Ilmuwan dan Ahli Teknologi Indonesia. Secara geografis, pesisir pantai selatan Yogyakarta merupakan lahan terbuka yang luas, matahari yang bersinar panjang hari, dan potensi angin rata-rata 4 meter per second. Kondisi ini menjadikan satu kriteria pemilihan lokasi pengembangan energi hibrid di Pantai Baru, Desa Poncosari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Lokasi ini didukung oleh kondisi alam sebelah selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kondisi tersebut mendukung untuk dijadikan tempat pembangkit listrik tenaga hibrid dengan kincir putaran rendah dan voltavoltaik. Energi listrik yang dihasilkan dari energi hibrid ini diharapkan mampu mendukung sektor pertanian perikanan dan sektor pariwisata yang berkembang di Pantai Baru. Kemudian ada masalah yang dikaji dalam PKL. Berikut ini adalah skema instalasi sistem 240 volt PLTH Bayu Baru. Secara sederhana, panel surya ke dummy load, 2 unit solar charge control, kemudian baru ke baterai PLTS, dari baterai baru di inverter ke panel distribusi. Begitupun dengan kincir angin, dari dummy load, 2 unit solar charge control, kemudian ke baterai PLTB, baru didistribusikan ke kantor, pompa air, grup barat, grup timur, grup tengah, dan PJU. Tipe baterai yang digunakan pada pembangkit listrik di PLTH ada 2 jenis, yaitu baterai tipe basah dan tipe kering. Perbedaan dua tipe baterai disebabkan adanya perbedaan supplier. Baterai tipe basah dikelompokkan pada grup barat yang didukung oleh beberapa instansi.
yaitu Kemenristek, Lapan, dan instansi lain. Adapun baterai tipe kering dikelompokkan pada grup KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fungsi dari baterai pada setiap grup juga terdapat perbedaan. Pada grup barat terdapat dua fungsi baterai, yaitu 20 unit baterai yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB dan 40 unit baterai yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pada grup KKP, sebanyak 48 unit fungsi baterai hanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Baterai yang digunakan pada pembangkit listrik di PLTH memiliki spesifikasi baterai pada PLTB memiliki kapasitas 100 Ah per 12 volt dengan total kapasitas mencapai 100 Ah per 240 volt. Sedangkan pada baterai PLTS memiliki kapasitas 180 Ah per 12 volt dengan total kapasitas mencapai 360 Ah per 240 volt. Kemudian ada perawatan baterai. Perawatan baterai dilakukan setiap 3 bulan sekali, yakni dan pengisian air aki. Berikut ini adalah hasil pengecekan menggunakan baterai tester. Untuk yang pertama dengan tulisan good, yaitu kualitas baterai masih baik. Kemudian ada charge and retest, yaitu baterai perlu di-charge dan dites ulang. Kemudian ada charge and replace, yaitu baterai perlu diganti. Dari jumlah listrik yang sudah disimpan kemudian didistribusikan ke kantor dengan jenis beban lampu, AC, kipas angin, komputer, dan printer dengan jumlah daya 2500 watt. Kemudian ada pompa air berjumlah 1 unit dengan jumlah daya 900 watt. Lalu ada warung kuliner grup barat berjumlah 18 warung dengan jumlah daya 1200 watt. Kemudian ada warung kuliner grup tengah 16 warung dengan jumlah daya 1200 watt. Kemudian ada warung kuliner timur dengan jumlah 17 warung dengan jumlah daya 1200 watt. Lalu dipergunakan untuk penerangan jalan umum sejumlah 70 titik dengan jumlah daya 1000 watt. Kesimpulan yang didapat dari hasil praktik kerja lapangan, yang pertama, mekanisme distribusi dalam media simpan pembangkit listrik tenaga hybrid atau PLTH Bayu Baru adalah energi yang dihasilkan pada panel surya dan kincir angin disalurkan ke peralatan konvertor dan penyimpanan, yaitu kontrol charging, inverter, dan baterai dengan sistem PLTS dan sistem PLTB. Energi yang dihasilkan kemudian digunakan sepenuhnya untuk keperluan energi di PLTH dan masyarakat sekitarnya. Sehingga mekanisme distribusi penggunaannya menggunakan sistem off-grid, yaitu sistem yang menciptakan kemandirian energi. Selain itu, pada panel surya sistem 240 volt 15 kW terjadi pengaturan di mana 12 kW disimpan sebagai PLTS, 2 kW disimpan sebagai PLTB, dan 1 kW disimpan sebagai serta penggunaan untuk beban yang sama, yaitu kantor, PJU, warung, kuliner, dan pompa air. Kesimpulan yang kedua, peralatan atau perangkat media simpan yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga hybrid Bayu Baru adalah perangkat media simpan energi PLTS dan perangkat energi PLTB dikarenakan PLTH yang belum hybrid, namun sistem penggunaan dibedakan dengan sistem grup barat dan grup timur. Pada grup barat terdapat dua fungsi baterai, yaitu 20 unit baterai yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga bayu dan 40 unit baterai yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kesimpulan yang ketiga, pengolahan energi yang dihasilkan pada PLTH Bayu Baru yaitu dengan sistem off-grid. Jadi, dengan adanya sistem ini, kemandirian energi dapat langsung, energi terbarukan tetap digunakan, dan ketika terjadi kekurangan energi atau terjadi pemadaman listrik dari PLN, daerah yang didukung oleh PLTH ini akan tetap manfaat yang dapat diambil dari PKL di PLT Bayu Baru yaitu untuk menambah pengetahuan tentang mekanisme dan daya listrik dalam media simpan energi di pembangkit listrik tenaga hybrid Pantai Baru. Untuk kendala yang dihadapi yaitu masih banyak baterai yang rusak, kemudian tidak adanya data logger sehingga data atau besaran listrik yang tidak terekam atau dicatat secara otomatis melainkan secara manual. Solusi yang mungkin diberikan yaitu penggantian baterai atau pengecekan baterai secara rutin. Untuk data logger mungkin bisa digunakan metode digitalisasi agar terjadinya keakuratan untuk monitoring data.
Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Insinyur Anisyur Rosyad MS selaku Dekan Fakultas Pertanian, kemudian kepada Pak Abdul Muklis Ritonga STP MSc selaku Komisi Tugas Akhir Bagian PKL Prodi Teknik Pertanian, kemudian kepada Dr. Insinyur Hidayah Dwi Anti MSI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dr. Insinyur Siswantoro MP selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kemudian kepada Pak Ropiudin STP MSI selaku dosen pembimbing PKL, kemudian kepada pimpinan PLTH Bayu Baru dan semua pihak yang telah berkontribusi baik dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini. Berikut dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.